Merajuters, banyak orang bisa merajut, tetapi pemuda yang satu ini mengkhususkan dirinya untuk merajut karakter seperti ini. Dia seorang pria dan pandai merajut karakter. Yuk langsung aja kita bertemu dengan dia secara virtual. Hai Iwan, apa kabar? Alhamdulillah, aku sehat. iya. Bunda gimana? Sehat. Aku manggilnya Bunda atau apa nih? Oh boleh juga, nggak apa-apa. Oh iya. Terserah aja. Alhamdulillah sehat Bun. Bunda Sehat ya? gimana? Sehat. Sehat, walaupun pandemi inilah kegiatan salah satunya itu kegiatannya ini selain merajut juga ya bikin-bikin acara termasuk yang acara YouTube ini Iwan. Senang berkenalan dengan Iwan secara langsung ya. Biasanya kita cuma online aja ya. Iya, belum pernah tatap muka ya. Sekarang itu apa Wan kegiatannya? Masih tetap? Ya masih merajut, malah sekarang pengennya lebih fokus ke rajut. Udah resign dari kerjaan kemarin. Oh, kemarin pengen itu fokus ke rajutan gitu. Oh iya, kemarin itu sambil kerja sambil merajut ya? Kemarin tuh kerja sambil rajut, jadi merajut itu sisa-sisa waktu kerja. Jadi kalau sekarang itu pengen lebih fokus ya gitu. Iya. Saya itu gemes loh kalau ngelihat ngelihat hasil karyamu ini, termasuk saya punya juga nih, udah pesanan dari kamu juga. Iya, beberapa bulan yang lalu itu ya. Iya, sejak kapan Wan itu belajar merajut ini? Belajar merajut itu dulu pas beres SMA kalau nggak salah ya. Tahun 2012 kalau nggak salah. Oh, dulu. 2012, udah 8 tahunan ya? Jadi belajar sama ibu dulunya. Oh, ibunya perajut memang ya? Awal itu cuman belajar bikin bikin shawl gitu kan. Oh, shawl kayak saya pakai ini. Iya. Dan cuman tahu dulu itu benang wol, itu aja dulu yang tahunya. Ya, memang. Sekarang kan udah banyak macam-macam ya benangnya ya. Jadi karena bosan itu dulu sempat berhenti, jadi nggak nyampe setahun itu lanjutin rajut itu sempat berhenti kan. Soalnya jenuh gitu, baru bisa bikin shawl doang, udah gitu benangnya itu aja gitu kan. Agak bosan dikit berhenti. ya. Terus gitu pas di tahun awal 2017 itu kalau nggak salah ulang lagi, karena ngeliat YouTube kan memang sukanya di tutorial buat craft apa gitu kan. Akhirnya ketemu lagi tuh rajutan. Bikin dulu tuh bikin kupluk. Oh ternyata bisa bikin kupluk juga gitu kan. Iya, udah gitu ya. Bikin tas sepatu kan jadi bingung ya. Wah ada tas sepatu juga, ternyata bisa dirajut gitu kan. Sampai akhirnya lihat boneka. Nah ini yang bikin penasaran banget tuh boneka. Itu penasaran banget. Jadi memutuskan akhirnya, untuk rajut karakter boneka. Rajut karakter, iya. Karakter akhirnya. Iya, saya itu kagum loh dengan kamu yang cowok tapi bisa merajut. Kamu sendiri rasanya gimana gitu? Kok seorang biasanya kan ini kemarin pernah dibahas loh di YouTube saya yang sebelumnya ini, cowok itu merajut itu gimana? Ada. Belum lihat ya? Gimana kamu rasanya? Belum sampai habis kemarin. Gimana rasanya itu merajut? Cowok itu kalau merajut. Pertama itu ngerajut emang agak canggung ya. Pertama itu memang agak canggung kan. Belum berani mengekspos diri gitu kan. Kalau saya tuh bisa melakukan ini loh gitu kan. Cuman disemangatin tuh sama salah satu perajut ya namanya Kak Liana Sari ya, itu udah seperti kakak saya banget gitu kan. Ibu kenal? Kenal. Bukan kenal sih, tahu ya, sama-sama di Facebook ya. Liana Sari kan? Yang suka bikin WSO juga kan? Oh ya benar. Itu bulan itu ngajak ikut workshop dulunya di daerah Bogor kan. Akhirnya kataku mau nggak mau sih sebenarnya, cuma kata dia nggak apa-apa nanti disemangatin, katanya kan gak usah malu katanya gitu. Akhirnya ikut latihan di sana kan, dikenalin tuh sama ibu-ibu di sana tukang perajut kan cowok cuma satu doang kan ya. Iya. Jadi di antara ibu-ibu itu kamu sendiri yang cowok ya? Iya, yang agak aneh gitu kan.
Udah gitu disuruh ke panggung, jadi ada panggungnya kan, disuruh ke panggung, disuruh ibu-ibu tuh penasaran gimana sih kok ngerajut gitu kan. Itu sampai dingin kan karena malu gitu. Tapi dicoba gitu kan, itu tangan sampai getar gitu kan. Cobalah ngerajut di situ. Ya, kan namanya ibu-ibu gimana sih, ibu-ibu kok datang gitu ya, aduh rame banget kan, nggak mau duduk di kursi, ke depan semuanya ke panggung, itu deg-degan kayak mau dirampok. Nah, itu tahun berapa itu? Itu tahun berapa? Itu tahun 2017 itu kalau nggak salah. Oh 2017 ya. Nah setelah itu barulah berani itu, mulai berani jual juga gitu kan, mulai berani posting. Ya awal-awalnya kan malu, tapi lama-lama insya Allah udah enggak gitu. Malah sekarang kayak lebih bangga gitu kan, malah memperlihatkan diri sekarang tuh gitu. Itu kalau dapat pesanan itu dari mana? Seluruh Indonesia kamu terima pesanan itu? Iya, alhamdulillah seluruh Indonesia tuh kayaknya udah dapat semua ya. Pulau-pulau besarnya ya. Jayapura itu, gitu. Nah, yang belum itu justru Jayapura belum. Oh, belum. Yang di daerah Papua belum. Tapi sudah sempat ngirim ke mana? Hongkong juga pernah sempat ngirim. Oh, ada yang udah keluar negeri ya? Ada yang ke Hongkong. Wah, hebat. Terus ada yang transit juga dari Jakarta dikirim ke mana namanya? Ke Arab Saudi, ada juga. Gitu. Terus itu susah nggak sih Wan itu bikin itu boneka karakter itu? Susah-susah gampang ya Bunda. Soalnya bedanya sama merajut yang lain itu, ini hitungannya banyak banget gitu kan. Jadi kalau kita sambil ngobrol bikinnya hidungnya bisa pindah ke sini gitu kan. Jadi harus fokus ya. Harus fokus. Soalnya dia setiap setiap putaran itu hitungannya beda-beda gitu kan. Jarang yang sama. Kalau misalnya kita salah-salah tangannya bisa dempetan kan, karena kakinya satu ke depan, satu ke belakang gitu. Karena satu besar, satu kecil gitu. Nah, terus, yang kedua kerumitannya itu karena dia hanya memakai SC itu kan yang paling kecil banget ya. Iya. Kebanyakan bagi perajut itu, terutama ibu-ibu tuh kayak agak nyerah gitu, soalnya kecil-kecil banget lebarnya, gitu lama. Bener. Iya. Nah, terus Wan, itu kalau ada yang pesen nih, misalnya pesen gitu, kita hanya melampirkan foto saja atau gimana? Iya. Harus gitu. Kontak langsung atau hanya foto aja? Jadi hanya foto saja. Biasanya difoto, dikirim fotonya kan. Nah, yang disesuaikan tuh sebenarnya kostumnya itu sama ciri khas tersendirinya gitu. Jadi kalau misalnya dia ciri khasnya agak gemukan, wajahnya kita bikinlah gemukan dikit. Tapi kalau mirip nggak bisa dong kalau mirip ya. Iya. Misalnya ada tahi lalatnya, kita bisa kasih tahi lalat. Ini kayak Bunda nih kacamata kan, aku kasih kacamata kan. Iya, kacamatanya nih, rambutnya ke atasin gitu ya, bisa ya. Ya, kemarin mintanya ke atas kan rambutnya, akhirnya dikit ke atas gitu. Oh iya. Jadi hanya lewat foto aja ya, bisa langsung bisa direkam dan bisa dikerjain ya. Nah, insya Allah bisa. Dan ini juga semuanya tanpa pola Bu, jadi nggak ada pola pola yang aku simpan itu nggak ada. Jadinya setiap boneka tuh pasti beda, bahkan tingginya besarnya tuh pasti beda gitu. Kalau ada yang bikinnya gede, kita bisa bikinnya lagi gitu kan. Otomatis polanya nanti agak dibikin besar gitu. Seperti itu. Harganya pasti menyesuaikan. Kalau nggak benangnya gitu. Oh, benangnya yang dibesarin ya kalau mau itu. Kadang bisa dari benangnya yang kita ubah ukurannya, atau mungkin polanya kita tambah gitu. Hitung-hitungannya jadi lebih banyak gitu, bisa jadi. Ngomong-ngomong, kalau itu pesen gitu berapa satu ini Wan? Harganya? Boneka ini per piece-nya beda-beda ya Bun ya, tergantung kerumitannya sih. Tapi rata-rata ini dari 250 sampai 300 itu rata-rata. Dengan kostum yang standar. Kalau kostumnya udah mulai susah, itu harganya bisa berubah lagi. Oh iya, pasti dong. Jadi satu boneka ini kamu bisa menyelesaikan dalam berapa hari? Satu boneka ini bisa diselesaikan selama 2 hari. Ya paling lama 3 hari lah gitu kan. 2 hari ya? Bisa 2 hari insya Allah. Itu ini ya, maksimal lah ya 2 hari ya. 2 hari lah insya Allah selesai gitu.
Terus 1 bulan itu bisa berapa banyak kamu kerjainnya? Sebulan itu biasanya bisa ngerjain ya kira-kira 15 boneka. 15, ya. 15 boneka ya. Itu maksimal itu kan, maksimal. Cuman minimalnya paling berapa gitu ya? Ya kurang-kurangin berapa. Tergantung gitu. Pesanan juga ya. Kadang pesanan itu ngantri juga kan. Kadang waiting list gitu. Sesuai urutan yang ngerjainnya. Apalagi pandemi ya. Kan. Iya. Tapi kalau pandemi ini jadi agak lama gitu. Oh, apa hubungannya? Jadi pandemi itu kemarin sempat orang mungkin bingung ya, khawatirnya duitnya habis sia-sia kali ya. Jadinya pada nyimpen duit itu awal-awal kemarin, cuma sekarang udah lanjut lagi. Iya. Terus itu Wan, kalau di Payakumbuh itu sekarang susah nggak cari benang? Untuk bikin boneka itu kamu nggak kesulitan di Payakumbuh? Apa karena online ya? Kesulitan sih sebenarnya enggak. Kesulitan nyari benang sih di sini enggak. Kurang lengkap aja. Kurang lengkap dan harganya agak lebih mahal daripada di daerah Bogor gitu kan. Jadinya lebih senang online biasanya. Jadi pesan online sekalian banyak gitu kan, dikirim ke rumah, lebih enakan kayak gitu. Jadi kita nyetok gitu kan. Terus kamu memutuskan untuk resign dari pekerjaanmu dan beralih ke ngerajut karakter merajut. Ini merajut karakter itu nggak ada nanti takutnya nanti ini penghasilannya jadi berkurang atau apa kesulitan gitu, nggak ada ya, pokoknya coba aja gitu. Ada. Nah, pertamanya sempat cemas juga gitu kan, cemas untuk memutuskan, tapi udah dipikirin beberapa kali gitu kan, sampai kita sholat juga kan, minta keputusan yang bagus tuh gimana gitu kan. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, pulang aja gitu kan, rezeki mah Tuhan yang ngatur, yang penting mah kita usaha gitu. Dan sebenarnya pengen ngajarin orang banyak, makanya pengen lebih fokus gitu kan. Biar jadi, kita aja yang bisa gitu. Jadi selain kamu ngerajut sendiri, kamu mulai ngajarin orang-orang untuk merajut. Ibu-ibu mungkin ya, ibu-ibu dulu. Pernah, sebenarnya dari dulu tuh udah buat pelatihan. Jadi dulu pernah dari tempat kerja itu, pulang tempat kerja itu sore-sore ada pesantren, pernah melatih di situ juga gitu kan. Dan itu rata-rata semuanya cowok semua gitu. Ada 6 orang cowok. Dan mereka tuh udah bisa semua sekarang, bahkan udah ngirim boneka juga gitu. Terus teman-teman di sekitar juga diajarin. Ada juga dulu pernah buka pelatihan di Bogor itu, yang ikutnya ibu-ibu gitu kan, banyak juga ada, alhamdulillah. Oh iya, syukurlah ya. Di sini lagi mau buat rumah rumah craft gitu. Ini sekarang lagi dibangun, doakan aja biar cepat selesai. Oh iya, amin, didoain. Jadi Wan, penghasilanmu waktu kerja sama penghasilanmu waktu ngerajut ini gimana? Lebih besar ngerajut ya? Sebenarnya hampir sama gitu ya, hampir sama, dan pasti otomatis lebih besar yang ini ya, pekerjaan itu ya dibanding ngerajut. Karena rajut itu masih menggunakan sisa-sisa waktu aja gitu. Intinya nggak begitu banyak. Jadi sekarang tuh pengennya dimaksimalin gitu kan. Dimaksimalin, insya Allah bisa besar lah. Kalau sekarang mungkin susah ya, karena masih awal-awal ya di sini ya. Iya, kemudian insya Allah kedepannya terkendala oleh pandemi ini juga ya, agak-agak ini ya, untuk kita yang perajut craft gitu, agak-agak turun sedikit penghasilannya. Karena pandemi ini. Harus dimurah-murahin dikit bonekanya. Iya, kalau nggak orang pada takut ya mau mesennya ya. Iya, orang juga pada mikir gitu, gimana nih, mending beras gitu kan. Kalau keluarga mendukung, Wan, kamu ngerajut ini? Alhamdulillah mendukung gitu kan. Justru mereka senang gitu, karena ponakanku kan banyak tuh ya. Jadinya aku datang ke sini ngajarin mereka kan mereka bekerja belajar di rumah sekarang tuh. Jadi aku sekalian ngajarin pelajaran mereka, sekalian juga ngajarin craft ini. Malah mereka seneng gitu. Jadi targetnya tahun ini itu ponakan-ponakan semua itu udah bisa ngerajut. Targetnya
ini gitu. Jadi bukan mencari pendapatan aja, tapi ngajarin mereka gitu kan. Nanti kalau mereka udah bisa, kita bisa langsung jualinnya lebih rame gitu. Iya. Karena kan sekarang yang megang saya sendiri. Iya, ya. Udah mesti ada asisten gitu ya, ada. Iya, harus ada juga yang bisa gitu. Tinggal kamu kasih, mau bikin ini. Kamu kasih tahu kan cara-caranya gitu aja ya, supaya orang lain bisa mengerjakannya ya. Iya, jadi banyak yang bantuin. Iya, udah mulai karena semakin terkenal kan ya, udah banyak yang order. Alhamdulillah Bun. Alhamdulillah sudah banyak order. Termasuk saya juga udah ngordernya. Iya. Itu senang banget pas ngelepasin itu. Soalnya karakternya agak unik gitu karakternya. Oh iya. Buat yang boneka yang ibu itu. Iya. Apalagi dengan sanggul di atas itu kan. Cuman kemarin bajunya itu kok saya rasa kurang panjang dikit ya. Soalnya pas di foto itu Bunda ngirimnya yang sepotong gitu kan fotonya kalau nggak salah. Iya. Jadinya nggak ketahuan ternyata bajunya panjang gitu. Iya nggak apa-apa. Saya juga seneng kok itu. Saya pajang tuh di depan galeri itu supaya orang juga lihat. Ada yang nanya. Iya, bagus tante, pesen di mana katanya gitu. Nantilah ikutan saya promosiin juga ininya karakter. Asik. Iya. Terus itu suasana di Payakumbuh itu gimana? Untuk mendukung nggak kalau seandainya tempat merajut untuk rajut, walaupun bukan rajut karakter tapi yang lain kayaknya di Sumatera Barat itu kan banyak juga ya itu orang yang menghasilkan rajutan. Banyak Bun, di Sumatera Barat itu banyak banget komunitasnya juga ada gitu kan, perajut gitu. Apalagi di Bukit Tinggi itu banyak banget gitu. Iya. Tapi kan rata-rata yang dirajut itu biasanya tas gitu kan. Iya. Tas, taplak meja gitu. Nah, makanya aku pengen nyari yang beda gitu kan. Di sini sih rame yang rajut, cuman aku pengen ngajarin yang beda gitu. Jadi ngerajutnya yang karakter gitu. Kalau di ruang pemasaran di sini agak susah, soalnya daya belinya nggak seperti di Jakarta, di kota-kota besar gitu kan. Daya belinya masih di bawah gitu. Tapi kan sekarang sistemnya online nih, jadinya harga tetap sama dimanapun kita ngerajut. Itu enaknya sekarang. Iya. Terus kamu kalau ngerjainnya detail banget ya itu ya, ada misalnya kayak kacamata gini, terus ada jilbabnya, itu detail. Susah nggak Wan itu nganuin ininya? Susah Bun. Susah ya? Susah gitu kan. Yang repotnya itu kalau ada yang salah itu kita mesti ngulangnya dari awal. Jadi boneka yang misalnya nih kita bikin tata matanya agak salah gitu kan, itu dibenerinnya susah. Jadi mending ditaruh lagi bonekanya, kita bikin lagi baru dari kaki lagi gitu. Waduh. Kalau yang lain kan biasanya copot aja tuh. Kalau kita bikin taplak meja ya, dicopot aja, dibongkar aja ya. Terus kita rajut ulang. Ya rajut ulang. Jadi memang dari awal lagi ngulangnya. Ngomong-ngomong, kamu udah punya pasangan belum? Sampai sekarang belum. Masih single ya? Saja. lagi nyari. Masih senang sama boneka-bonekanya nih. Dicari saya mah Bun. Oh dicari. Diuber-uber saya mah. Waduh. Bahkan ibu-ibu juga nguber ya. Iya, ibu-ibu nguber. Jadi pas pelatihan itu ibu-ibunya malah banyaknya nanya mulu gitu kan. Padahal udah tahu tapi masih nanya aja gitu. Wah, agak-agak ada yang ini jaya juga ya. Iya, serem. Agak GR juga ya kamu ya. GR-nya GR banget. Tapi enggak lah, nikmatin aja, seneng aja ya Wan ya. Seneng punya teman banyak gitu kan. Iya. Tapi udah ada rencana sih kapan mau berumah tangga, itu udah ada rencananya gitu. Sudah ada. Pasangannya udah ada Wan? Insya Allah. Oh iya. Udah ada disiapin sama Tuhan, cuma kita nggak tahu siapa gitu kan. Didoain biar cepet ini. Amin, makasih Bun, makasih. Iya. Amin, ya Allah. Terus cerita dong. Bukan bikin apa namanya, ini aja sebenarnya gitu kan. Kadang-kadang apapun yang dipesan sama orang, kadang bikin
shawl, bikin kupluk atau baju, kardigan itu sebenarnya dilayani juga. Oh ya, tapi kayaknya Dia postingannya itu yang karakter aja, Wan. Nah, yang paling ini emang karakter, yang paling di apa namanya di up terus itu emang karakter gitu. Ya, tapi kalau ada yang masalah lain tetap kita buat gitu. Oh iya. Ya, tapi harus di diposting. Instagram dong. Ada ya? Di Instagram ada. Ini salah satu contohnya ini penemuan ada yang pesan shawl gitu. Oh ini iya. Buat shawl. Oh iya, keren tuh, keren. Iya. Tapi benangnya dipakainya benang apa namanya? Benang katun. Katun lokal aja katun. Ya. Pernah nggak Wan ngerajut karakter itu pakai yang benang yang impor? Kayaknya lebih bagus. Benang impor. Belum pernah Bun bikinnya itu. Belum itu ya. Ya. Pakai benang impor ya. Lebih suka lokal sebenarnya benang-benangnya. Nggak lokal pun bagus kan. Nggak kalah bagus ya dari yang impor ya. Iya. Tergantung di tangan siapa. Siapa yang nanganin dulu ya? Ya sombong ya Bun ya, sombong ya. Iya boleh dong sombong daripada minder. Ya betul. IG-mu apa Bun ya? Wan, IG-mu apa ininya? IG ku itu Ahmad_handmade. Oh, jadi kalau cari Ihwan nggak ada dong? Nggak ada. Adanya Ahmad handmade gitu. Oh iya. Saya itu dong salah manggil. Di situ juga ada kardigan satu. Oh iya, ada tas ya. Nggak apa-apa, aku suka dipanggil Ahmad. Oh Ahmad. Oh iya, sorry saya salah manggil. Ahmad. Jadi di sini dipanggilnya sama keluarga dipanggilnya Wawan. Oh Wawan. Sama teman-teman sekolah manggilnya Ikhwan, sama teman-teman umum manggilnya Ahmad gitu ya, macam-macam dipanggilnya. Oh iya, iyalah yang penting itu ya ada nama panggil. Oh iya, kardiganmu hebat lo ini, cakep lo. Yang panjang itu ya? Iya ada. Nah, yang merah itu ada kardigan satu itu. Sialnya juga bagus. Iya. Bagus Wan ininya. Itu tas baru kemarin itu selesai. Terus ini tasnya finishingnya di mana? Finishing sendiri? Oh jadi adikku tuh bisa ngejahit, jadi langsung kasih ke adik aja. Oh. Jadi kita udah kerja sama banget sekarang, aku sama adikku udah kerja sama. Karena rata-rata semuanya di sini tuh suka craft, jadinya nggak terlalu jauh-jauh gitu kan. Kalau misalnya kita mau bikin tas, puring sama adik aja, adik juga bisa ngerajut, bisa rajut juga, bisa ngejahit juga. Kamu masuk jadi, ke itu kan? Rencananya mau bikin itu. Masuk ke komunitas rajut Indonesia itu ya? Ikutan di situ ya? Oh masuk. Masuk. Nanti maksudnya... grup banyak banget masuk. Iya nggak apa-apa. Dijelajahi semuanya. Iya, semuanya dijelajahi. Untuk pemasaran juga kan perlu itu kayak gitu tuh. Iya. Iya, ini baju anak kecilnya ini juga bagus man. Itu ponakanku itu yang pakai. Jadi kalau butuh model-modelnya ponakanku banyak gitu. Oh iya. Iya. Aku bikin atasnya dirajut, nanti bawah itu dijahit pakai kain. Itu adekku yang rajut. Adekku yang jahit itu. Jadi oper-oper antara kita aja sekarang mah. Ya. Seneng ya. Kalau di Bogor itu kalau kita bikin tas kan habis bikin luarnya kita puring dulu kemana gitu kan, ke tukang jahit gitu. Itu kan kadang ngabisin biaya. Kalau di sini kan bisa ke adik langsung. Iya, jadi harga tasnya juga jadi bisa lebih murah ya, lebih menekan harga ya. Iya. Soalnya hasilnya lebih banyak gitu. Iya. Ini karakternya juga cantik-cantik. Bisa jadi Bunda berfollow ya? Kenapa? Oh baru ini ya? Di IG-nya baru baru ngelihat. Terus nggak pernah lewat juga gitu, nggak pernah lewat. Biasanya lewatnya di Facebook biasanya. Iya makanya di IG jarang kelihatan, jadi baru follow nih, baru ini. Baru nanti aku follow back deh. Iya deh ya. Itu juga bagus banget. Dreamcatcher-nya ya ampun bagus banget Bun. Apanya? Oh ini yang di belakang. Dreamcatcher di belakang. Iya. Iya saya sih spesialisnya itu
bisa sih semua. Boneka juga saya buat, boneka yang kecil-kecil itu untuk souvenir itu. Cuman saya spesialisnya lebih ke taplak meja, lebih suka gitu. Sukanya taplak meja. Tas juga bisa, boneka bisa, apa bisa lah. Cuman fokusnya ya kesenangannya aja ya nyamannya. Kalau bikin taplak itu rasanya juga nyamannya di boneka nyamannya. Ya, jadi banyak rajutan, tapi kita memang harus memutuskan untuk saya ingin fokus kemana. Jadi jangan semua mau dikerjain gitu kan ya, repot juga ya. Aku justru pengen ngerjain semua gitu kan, pengen semuanya dikerjain. Makanya diajarin ke ponak-ponakan. Jadi ada tas, kamu yang ngerjain. Ada kardigan, kamu yang ngerjain. Dikecer, kamu yang ngerjain. Memang pada akhirnya begituan. Kita ambil semua melalui kita, tapi yang ngerjain kan tetap orang lain. Ya, saya kita juga begitu. Kan? Berbagi rezeki. Nah, tapi kalau saya pribadi, memang saya senengnya ngerajut taplak meja gitu. Iya. Kalau saya lihat taplak meja itu yang gede itu, aduh pusing banget. Aduh ini gimana kerjanya ini gitu kan. Iya. Apalagi dengan pola gambar itu kan. Pola diagram itu asik sebenarnya gitu kan. Kayak macam teka-teki sih sebenarnya itu lebih gitu ya. Iya. Cuma kalau udah mulai gede, aduh itu udah mulai suka pusing. Padahal yang ngerjainnya enggak, Wan, biasa aja. Biasa aja. Karena udah nyamannya di situ. Iya, karena kan kalau kita ngerjain keliling itu kan pengulangan kan. Pengulangannya kan cuma sedikit aja. Itu sudah di dalam kepala, udah tinggal ngerajut aja, dirajut aja, nggak harus ngelihat gambar terus gitu. Kalau aku itu lihat yang pola berulang seperti membuat tas, kardigan itu justru ngantuk, soalnya nggak ngitung-ngitung, otaknya diem. Otaknya diem. Kalau bikin ini susah tidurnya, soalnya otaknya kerja terus. Ini berapa nih? Ini berapa? Ini ngitung-ngitung mulu kerjaan, jadi susah ngantuk kalau bikin boneka. Hitungannya banyak. Kalau bikinnya udah mulai kardigan gitu kan, polanya itu mulu ya, berulang gitu kan. Waktu mulai ngantuk tuh. Udah mulai ngantuk. Polanya berulang. Jadi sayanya jadi agak malas mikir gitu. Ngantuk. Tapi kalau untuk buat jalan-jalan, misalnya lagi di bis gitu kan, saya suka bawa rajutan mulu ya, kemana-mana bawa rajutan gitu kan. Sama perajut itu biasanya begitu. Kalau ketinggalan tuh kayak sakit hati gitu. rela balik lagi gitu. Iya, rela balik lagi buat ngambil gitu. Lebih baik kadang nggak kepake, cuma dibawa doang gitu. Lebih baik nyesel membawa daripada nyesel tidak membawa ya. Membawa rajutan. Walaupun kita nanti udah dibawa nggak diapa-apain gitu karena sibuk. Yang penting kebawa gitu. Yang penting dibawa. Baik kan nyesel membawa daripada menyesal tidak membawa. Iya. Kalau misalnya lagi di bis gitu kan, atau perjalanan panjang, itu memang enakan bikin kardigan. Kalau bagi saya ya, enaknya bikin yang sarung bantal kayak gitu lebih enak. Yang rutin gitu ya. Nggak ngitung-ngitung. Kalau di rumah itu pasti bikinnya kayak gini-gini, ya boneka-boneka gini. Itu dulu belajarnya apa? Otodidak ya, Wan ya? Bisa bentuk hidungnya. Pertama itu memang awalnya itu emang dari ibu, terus udah gitu otodidak, pas nyampe boneka itu otodidak. Jadi sama ibu tuh dulu tahunya cuma DC aja, double crochet aja. Tapi kalau udah gitu nyari-nyari sendiri. Oh iya. Nyari-nyari kan, ini istilahnya ini istilahnya ini gitu. Sekarang kan di sosial media udah banyak kan gitu, mau rajut apa aja. Udah banyak banget. Gampang, mau yang boneka. Aku juga bikin loh, Bun. Iya. Aku juga bikin ini channel YouTube buat siapa yang mau belajar pemula. Gitu. Bikin juga sebenarnya. Oh iya. Tutorial. Jadi yang mau belajar gitu kan awal-awal ada di situ. Oh iyalah, nanti di subscribe. Asik. Nanti subscribe ulang. Iya. Oke deh, rasanya mengasihkan ya ngobrol dengan seru. Kalau ketemu langsung kayaknya seru banget sama Bunda nih. Soalnya kalau ketemu perajut itu biasanya ngomongnya banyak banget, itu hayalannya banyak. Benar. Oke Dewan, makasih banyak ya sudah
Ya, sama-sama Bu, makasih juga.